pemirsa, senang sekali saya Diluh Puspa kembali menjumpai Anda di program yang spesial pagi hari ini di Sapa Sulsel. Hari Senin hari ini awal pekan 6 November 2017. Meskipun hari Senin tapi mudah-mudahan Anda tidak sedang lemas-lemas pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Karena awal pekan menentukan keseluruhan satu pekan Anda kali ini. Dan di awal pekan ini saya akan mengajak Anda untuk menambah inspirasi Anda, utamanya bagi Anda pecinta fashion. Karena kali ini saya akan menghadirkan seorang fashion designer yang masih muda, cakep, tapi karyanya juga sudah luar biasa sekali. Siapa dia nanti akan saya ceritakan untuk Anda ya. Dan pemirsa, kalau kita bicara soal fashion ya atau berkarya, ini banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Dan salah satunya tentu saja banyak yang juga yang memilih untuk menjadi seorang desainer. Sudah banyak sekali ya desainer muda asal Kota Makassar yang karyanya boleh kita perhitungkan lah di jagat nasional. Dan salah satunya yang hadir pagi hari ini ada seorang Gabriel Sugiono. Kira-kira karyanya seperti apa dan bagaimana pula dia mengawali karirnya sebagai seorang fashion designer? Kita langsung saja menyapa, sudah hadir tengah-tengah kita. Selamat pagi Gabriel Sugiono, apa kabar? Sehat ya? Sehat. Oke, di sampingnya ini udah ada sesuatu juga nih, kita lihat ini adalah salah satu hasil karya ya. Ya. Ini labelnya adalah Gabriel Sugiono juga? Iya, Gabriel Sugiono Couture. Oh, oke. Tapi ngomong-ngomong soal menjadi seorang fashion designer, boleh cerita dikit nggak sih ini awalnya kenapa bisa memilih untuk menjadi seorang fashion designer? Awalnya saya nggak mau sekolah yang belajar lagi teori, jadi maunya sekolah praktek. Sudah capek dengan hafal-hafalan ya, soalnya memang kekurangannya seperti itu. Jadi malah SMA kelas 3 mau ujian akhir nasional baru menentuin mau masuk fashion. Jadi memang last minute banget. Oke. Nah, waktu itu kenapa apa ada keluarga yang memang menginspirasi atau ada keluarga yang sudah menggeluti dunia fashion sebelumnya? Kalau dari keluarga sebenarnya nggak seberapa setuju ya. Soalnya saya salah satu-satunya yang masuk dalam jurusan busana. Oh, jadi nggak disetujui waktu itu? Pertamanya nggak, cuman mama setuju soalnya saya waktu kelas 3 tuh mulai meng-makeover dia gitu loh. Oke, biasa ya kalau ibu-ibu yang paling setuju kalau bicara soal fashion ya. Nah, kemudian cara meyakinkan yang lainnya selain mama untuk percaya ke Sugi untuk masuk ke dunia fashion designer itu gimana tuh? Caranya waktu itu saya benar-benar menggeluti, punya waktu cuma 3-4 bulan. Saya benar-benar ngambil kursus intensif setiap hari, jadi pelajarin bagaimana caranya menjahit apa segala macam, yang penting dasarnya udah tahu. Dan benar-benar fokus, jadi benar-benar nggak bisa mundur. Kalau sebenarnya dunia fashion itu benar-benar susah kalau kita ikut sekolahnya ya, soalnya saya benar-benar sekolah itu 2 tahun, jadi saya ngambilnya intensif 1 tahun 3 semester. Jadi digenjot banget kerjanya. Nah itu jadi kayak satu pacuan, jadi nggak bisa menyerah. Jadi benar-benar harus buktiin saya bisa jadi desainer. Gitu. Berarti susah juga ya kalau mau jadi seorang desainer ya? Sebenarnya susah banget. Cuman orang awam mikirnya gambar jahit. Kesannya cuma gitu kan. Tapi sebenarnya itu susah. Nah, waktu itu ambil sekolahnya di mana? Saya ngambil sekolahnya di Surabaya, tapi franchise dari Kanada. Oh, jadi itu sekolah franchise dari Kanada, bertempat di Surabaya. 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Sampai akhirnya berani untuk membuat karya sendiri. Nah, ngomongin soal karya, ini kan kita sudah ada di sini nih salah satu karya dari Gabriel Sugiono. Boleh cerita nggak sih sebenarnya kalau Sugi sendiri itu mengambil kiblat fashionnya kemana? Kalau saya kiblat fashionnya lebih ke evening gown dengan bridal. Terus garis desainnya itu lebih simple, seksi, elegan dengan luxe. Nah, kalau misalnya kita cerita yang satu ini dibuatnya kapan, berapa lama butuh untuk membuat seperti ini? Kalau seperti ini kan termasuk couture gown ya. Jadi couture gown itu produksinya cuma satu-satu dan lebih banyak menggunakan jahitan tangan. Jadi pembuatannya lebih materialnya lebih hand stitch dan pembuatannya kayak detailnya ini kayak bordir. Terus kayak gini kan ini semuanya jahit tangan, bentuknya sampai kayak gini. Jadi ini jahit tangan semua ya? Kayak gini-gini detail ininya semua jahit tangan. Dan ini kemarin baru fashion show di Makassar Craft and Fashion Week. Baik. Nah, waktu awal-awal memulai karir, ketika misalnya selesai kuliahnya udah selesai, kemudian keluar dan itu sudah langsung menentukan sendiri waktu itu bahwa desain saya akan seperti ini memang untuk seterusnya.
Jadi begini, pertamanya waktu saya sekolah, kan kita ada mentor-mentor. Mereka bilang, mereka berbagi ceritanya mereka, katanya lebih enak itu kalau kita kerja di fashion designer dulu. Jadi kita magang ibaratnya. Nah, terus lama-kelamaan berjalannya waktu, saya masuk semester 5 dan end of semester, mereka panggil untuk bicara berdua. 4 mata, terus dia ngomong, kalau bisa jangan ikut ke desainer lagi, soalnya sudah ada garis desainnya. Jadi waktu saya selesai lulus, 1 tahun saya ikut lomba dulu. Jadi kirim lomba kiri kanan segala macam. Sudah ada pengalaman, saya kembali ke sini 2013. Berarti pernah juga ikut lomba-lomba ya? Pernah. banyak. Ternyata emang semuanya memang dimulai dari bawah, dimulai dari nol begitu ya, untuk bisa menjadi seperti sekarang. Kita akan cerita lebih banyak sekali, tentu saja banyak sekali hal-hal yang mungkin pernah ditolak atau mungkin juga pernah mendapatkan pujian yang luar biasa, menjadi satu kebanggaan bagi Sugit. Kita akan cerita usai jeda berikut ini. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Menjadi seorang fashion designer pasti hal yang paling membanggakan adalah ketika hasil karya kita kemudian mendapatkan applause dari banyak orang, mendapatkan semacam sebuah penghormatan begitu, sebuah pengakuan dari masyarakat terkait dengan karya-karyanya. Dan biasanya seorang fashion designer juga menunjukkan karyanya melalui fashion show yang digelar. Nah, kalau Sugi sendiri udah seberapa sering menggelar fashion show untuk karya-karyanya? Kalau di Makassar saya kurang lebih sudah mungkin ada 4-6 kali. 4-6 kali, lumayan ya. Tapi ada di luar Makassar juga? Kalau di luar Makassar ada? Ada, biasa di mana saja? Dulu di Surabaya. Di Surabaya? Di Surabaya. Kemudian pernah di Jakarta? Pernah Jakarta, pernah sekali 2 kali. Sekali 2 kali juga. Nah, itu biasanya sekali show itu menghadirkan berapa baju? Kalau mini collection kurang lebih 6, jadi range-nya 6 sampai 12. Kalau 12 sudah termasuk koleksi yang lumayan. Oke. 12 paling banyak ya. Lumayan juga ya membuat 12 baju dengan desain yang rumit gini ya. Iya, benar. Tapi yang paling berkesan, show yang paling berkesan buat Sugi itu di mana? Kapan? Show yang paling berkesan yang mungkin salah satu show yang lumayan bergengsi itu saya pernah ngikut di Asia Fashion Week. Oke. Asia Fashion Week pernah itu, di situ juga. Ya, jadi dia yang ketiga kali dilakukan itu di Indonesia, dan waktu itu tepatnya pas di Surabaya. Nah, dia menghubungi sekolah dari saya dan dia mencari alumni, dan saya salah satu alumni yang dipanggil untuk fashion show di sana. Jadi kebanggaan banget itu ya bisa ada di Asia Fashion Week. Nah, waktu itu berapa baju Sugi hadirkan? Yang di Asia Fashion Week itu 6, jadi mini collection. 6 baju. Dan bagaimana waktu itu tanggapan dari yang menghadiri fashion show waktu itu? Waktu itu kalau sekilasnya ya,
saya merasa orang di situ sih banyak yang suka, soalnya applause-nya banyak banget. Dan memang ada beberapa saya diberikan standing applause dan dikasih salam langsung di atas panggung dari beberapa negara lain, dari Asia lain, ada dari India apa Filipina. Itu tahun berapa sih? Itu kalau nggak salah 2013 atau 2014. Oke, 2013 2014 itu berarti awal-awal berkarir ya. Awal-awal berkarir sudah tampil di Asia Fashion Week, itu luar biasa sekali. Saya mau menghadirkan beberapa foto-foto, mungkin banyak yang penasaran seperti apa karya-karyanya. Nah, ini dia nih. Ini show di mana nih? Ini yang kemarin kebetulan di Makassar Craft Fashion Week. Oke, ini koleksinya diberikan tema apa nih? Kemarin saya ngangkat tema copycat. Jadi copycat itu saya mengangkatnya, jadi contoh kan biasanya orang itu kalau menyukai tren dia pasti mengikuti kan. Jadi dia mengikutinya kayak gini, contoh look yang seperti ini looknya ada yang rok pendek dengan rok panjang, tapi bustiernya sama, satu warna putih satu warna hitam. Jadi kan kebanyakan wanita-wanita zaman sekarang kan melihat tren-tren up to date banget kan. Jadi sekarang jadi mereka mengikuti trennya itu bagaimana, tapi mereka kan nggak menciplak juga, tapi mengikuti selera dan sesuai bodinya gitu. Nah ini 12 baju ya yang hadir kemarin. Kita lihat lagi koleksi yang lainnya lagi. Nah ini untuk bridal gownnya ya. Nah ini ketika show di mana nih? Ini sama. Masih di lokasi yang sama ya. Oke, kita lihat ini juga tadi masih di lokasi yang sama. Ini sebenarnya kalau misalnya Sugi sendiri ada nggak sih yang menjadi role modelnya untuk desain awal-awalnya? Kalau role model desain awal itu saya lebih ke desainer yang benar-benar segaris dengan saya. Jadi saya cuma ngambil patokan kurang lebih bagaimana caranya. Kalau kan kita ibaratnya kalau mau buat koleksi kan kita harus tahu dulu jenis kainnya jatuhnya bagaimana, desain seperti itu kita gunakan kain apa. Jadi mungkin desainer-desainer luar yang udah mengeluarkan tren-tren baru, kita melihat jenis-jenis kain yang digunakannya itu seperti apa. Jadi seperti itu sebenarnya ya. Oke, bukan menjiplak karya orang lain begitu ya. Oke, nah ini kayaknya ini menarik sekali. Ini karya tahun berapa ini? Ini pas kelulusan fashion show akhir pas end of semester. Jadi ini masih kerjaan tangan sendiri. Jadi kita waktu sekolah diharuskan bahwa ini adalah karya waktu itu ya. Karya benar-benar. Ini masih karya yang waktu itu. Ya, dan ini salah satu, dan ini juga koleksi yang pas ditampilkan di Asia Fashion Week waktu itu. Ini ya. Saya juga kalau ada di sana akan berikan standing applause nih untuk karya ini, amazing sekali ya. Oke, kita lihat lagi apa masih ada karya yang lain. Kita akan sudah habis. Itu adalah karya-karya, sebenarnya sebagian kecil saja karya-karya dari Christian Sugiono ya. Gabriel Sugiono. Tapi untuk menghasilkan satu karya itu butuh berapa lama pengerjaannya? Kalau tergantung ya. Kalau dress itu semakin rumit semakin lama, tetapi mungkin kurang lebih 3 sampai seminggu bisa. 1 minggu sampai 3 minggu? Enggak, 3 hari sampai 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu? Bisa. Oke. Berarti ini punya penjahit sendiri, punya tempat workshop sendiri begitu? Punya. Jadi kalau penjahit masih melakukan yang dasar, tapi kalau pengerjaan renda, touch akhir itu kayak penataan renda, detail-detail draping itu masih sendiri. Sendiri? Ya. Oke, masih menyentuh semuanya sendiri. Tapi kalau misalnya orang mau membuat gaun begitu untuk pernikahan ataupun evening gaunnya, nah itu mereka menentukan desainnya ataukah Sugi yang menentukan sendiri desainnya seperti apa? Kalau evening gownnya kebanyakan kita konsultasi awal. Jadi di workshop itu kebetulan saya sediakan kain. Jadi kita tentuin kain dulu, mau kurang lebih seperti apa, baru saya gambarkan. Kalau bridal gown, evening gown yang memang keluarga sendiri, mungkin mereka sudah ada referensi. Jadi mereka sudah bawa beberapa referensi, tapi saya sesuaikan dengan body dari klien. Jadi sebenarnya ini adalah kolaborasi begitu antara desainernya dan juga keinginan dari kliennya begitu ya? Ya, soalnya kan kita desainer itu sebenarnya fungsinya membuat wanita itu menggunakan dress impiannya. Tapi kan mereka cuman bisa mengimajinasikan dari gambaran mereka lihat di majalah contoh. Model kan kalau pakai apa-apa semuanya bagus. Belum tentu ke body dari klien itu bagus. Jadi kita desainer itu ibaratnya
untuk apa ya, konsultasi langsung bagaimana bagusnya pakai jenis seperti itu di body klien. Oke, supaya looknya, karena pernikahan itu hanya sekali, looks good gitu ya. Oke, kita akan cerita lagi usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama dengan saya di Sapa Sulsel. Masukilah dunia penuh dinamika. Cermati warna-warninya dari sudut pandang perempuan. Selamat pagi, Brother Haikal. Pagi Evan dan Lena. So kan gue yang dijawab duluan. Double swipe itu sebenarnya yang dikhawatirkan adalah terkait dengan data. Bajunya nggak boleh yang Opini, Senin sampai Jumat pukul 10 pagi, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Apa yang Anda tahu tidaklah sebanyak yang Anda kira. Semua bangsa mencuri tempat kita tindak. Kami mencari, menginvestigasi, dan mengangkat ke permukaan. Karena kita lihat tiap orang Anda beli di sini, ya kita beli. Selami peristiwa, ketahui lebih luas di Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita masih bersama dengan Anda di Sapa Sulsel pagi hari ini. Saya juga masih bersama dengan Gabriel Sugiono, masih berbicara soal gaun-gaun yang menjadi karya atau hasil karya dari Gabriel Sugiono ini. Ada banyak sekali yang sudah ditampilkan dari awal karirnya, bahkan dari mulai dia lulus kuliah sudah menggelar fashion show, bahkan dia sudah muncul di Asia's Fashion Week. Nah, kita tadi berbicara soal karya yang dibuat begitu ya. Nah, ini kan kayaknya agak rumit begitu pembuatan dan lain sebagainya. Ini biasa bikin satu gaun butuh berapa budget nih? Udah mulai ke budget nih. Udah mulai ke budget nih. Karena masih banyak sekali pemirsa yang butuh tahu nih. Mungkin ada yang keinginannya mau membuat gaun dan ingin tahu budgetnya. Kalau baju show yang ready to wear, jadi contoh kayak 2 pieces, jadi atasan bawahan itu saya start dari 1 jutaan. Kalau kain sendiri kurang lebih gaun-gaun itu startnya evening gown 3 sampai 5 startnya ke atas. Oke. Nah, kalau bridal? Kalau bridal saya start 20 ke atas. 20 ke atas ya. Memang standar gaun pernikahan memang seperti itu ya. Itu udah made to measure dan diambil ya. Oke, 20 juta bawa pulang ya. Ya, bawa pulang. Simpen semuanya seumur hidup ya gitu. Ini adalah gaun pernikahan saya. Oke, nah tadi kita bicara banyak sekali ya soal konsultasi dengan klien dan lain sebagainya. Tapi tantangan paling yang dirasakan selama berkarir sebagai seorang fashion designer, apa yang dirasa oleh Sugi? Kendala, ibaratnya kendala terbesarnya itu pasti klien ya. Belum tentu dia sevisi misi dengan kita, apalagi menurut saya Makassar ini kalau mengenai fashion sudah berkembang banget, sudah jauh lebih bagus daripada tahun-tahun sebelumnya. Cuman mereka menganggap itu saya menggunakan desainer, ibaratnya saya membayar dia. Jadi dia harus ikut mau saya seperti apa. Nah, kalau dapat klien seperti itu yang susah menurut saya. Padahal kan sebenarnya mereka berani membayar mahal desainer itu sebenarnya menggunakan ilmunya kita. Jadi kita yang aturin apa segala macam. Kalau dia maunya seperti ini seperti itu kan mending kan dia sebenarnya ke penjahit aja gitu. Jadi kendalanya seperti itu, dan mungkin kendala yang terbesarnya mengenai mungkin budgetnya disesuaikan segala macam, tapi ekspektasinya terlalu berlebihan. Mungkin seperti itu. Itu adalah hal yang lumrah banget terjadi ya. Biasa banget terjadi. Tapi pernah tidak sih sampai misalnya menemukan sebuah atau permintaan sebuah klien yang ternyata rasanya tidak dipenuhi dan kemudian menolaknya? Pernah seperti itu? Oh, pernah. Saya jadi ibaratnya saya buka clothing line saya pribadi, saya benar-benar mengutamakan kualitas. Dan ibaratnya saya selalu berpikir jasa itu yang paling penting adalah nama. Jadi kapan nama saya rusak apa jelek, ibaratnya tapi saya juga nggak bisa menutup semua mulut orang. Jadi terserah orang mau menilai seperti apa, tapi saya bakalan melakukan yang terbaik. Nah, jadi contoh kalau ada klien dia nggak cocok baju tipe A, tapi dia memaksakan untuk
buat baju A itu, terus terang saya bakalan tolak. Oh, Dan itu sudah berapa kali terjadi. Sudah berapa kali terjadi Soalnya ya. yang saya pikirkan, kalau dia ke pesta, apa temennya lihat dia pakai nggak bagus kan pasti dia tanya jahitnya di mana. Iya. Pasti, ini bajunya siapa sih gitu ya? Bener. Oh ini aku bikin di Gabriel Sugiono. Oh kayak gini hasilnya. Habis deh kita ya. Habis sudah ya, segala-galanya. Oke. Nah tapi ngomong-ngomong nih dari tadi lokasinya di mana nih? Kalau misalnya ada workshopnya, ada tempat yang bisa didatengin itu di mana? Kalau workshopnya saya di Jalan Cendrawasih, tapi by appointment jadi tertutup, bukan open for public. Jadi kalau mau ketemu janjian dulu. Jadi nah itu kontaknya di mana dong? Jadi via WhatsApp apa via telepon terserah, bisa. Boleh dua-duanya. Sebutin nomornya boleh. Siapa tahu ada yang butuh mencatat di luar. Kalau nomornya 081 087 852 777 327. Oke, ada media sosial? Ada. Apa? Kalau media sosialnya, kalau pribadi Sugi double I double K, jadi SUGIIKK. Kalau yang untuk officialnya GS Couturier. Jadi ya. Itu yang bisa dilihat ya di media sosial, di Instagram itu ya. Dan di situ ada kontak juga ya? Ada, di situ ada kontaknya. Sugi, karena kamu bergelut di dunia fashion, melihat perkembangan Kota Makassar saat ini, utamanya di bidang fashion ya, fashion designer yang juga kayaknya semakin banyak. Menurut kamu gimana? Kalau dari saya pribadi yang saya lihat benar-benar yang bisa berkembang ya, yang seperti event tahun lalu F8 yang di Pantai Losari, itu kan kita APPMI Sulsel mengangkat namanya Fashion Tendance. Jadi kita ngangkat ibaratnya tren color tahun depan itu apa. Jadi setiap kita, jadi tahun lalu kita mengangkat tema warna kuning, itu booming banget kan tahun lalu sampai tahun ini warna kuning. Nah baru bulan-bulan kemarin ini kita bikin fashion tendance lagi, tahun depan colornya apa. Jadi benar-benar kelihatan banget sekarang fashion di Makassar benar-benar ngikutin gitu. Boomingnya cepet, gerakan pembuatannya segala macam cepet. Oke, dan mudah-mudahan juga penghargaan terhadap karya itu juga bagus ya. Iya benar, itu paling penting. Karena sebuah karya itu sebenarnya tidak bisa dinilai dengan uang di situ ya. Segalanya itu lebih dari sekedar uang. Oke, Sugi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ya. Sudah berbagi banyak sekali cerita-cerita tentu saja di utamanya tentang fashion designer dan sudah menghadirkan salah satu karyanya, dan semoga saja ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Mungkin ada di antara Anda yang pagi hari ini berpikir untuk menjadi seorang fashion designer. Anda bisa memulainya. Kalau Sugi tadi mengatakan semuanya dimulai dari nol, tidak ada yang tiba-tiba langsung menjadi orang yang sukses ya. Oke, saya Nilupus, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami karena sesaat lagi akan hadir beragam program menarik, utamanya ada Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Nilupus, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.